Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu dan pendengar setia Bawaslu Menyapa. Saya Gani, senang sekali bisa menyapa kembali dalam ruang diskusi santai namun bermakna Bawaslu Menyapa. Alhamdulillah kita baru saja melewati momen Idul Fitri. Sama pribadi dan mewakili keluarga besar Bawaslu Menyapa mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga setelah lebaran ini kita semua kembali dengan semangat baru, lebih fresh dan lebih jernih dan tentunya lebih siap menjalankan peran kembali di masing-masing termasuk menjaga kualitas demokrasi. Dan tentu saja episode kali ini menjadi spesial karena ini adalah episode pertama kita setelah liburan panjang lebaran. Sobat Bawaslu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang cukup penting, yaitu peran pemantau dalam mensukseskan pemilu. Kita tahu bahwa pemilu yang berkualitas tidak hanya dibebankan kepada penyelenggara saja. Perlu keterlibatan oleh banyak pihak dan salah satunya adalah pemantau pemilu. Dan hari ini sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat menarik, cukup fresh, masih muda, yang masih aktif sebagai mahasiswa juga, tapi sudah terlibat langsung dalam kegiatan pemantauan pemilu. Ini tentu menjadi hal yang sangat inspiratif khususnya bagi generasi muda. Beliau adalah saudara Naufal Misbahul Aflah, mahasiswa Unisnu Jepara yang juga aktif di organisasi kepemudaan dan menjadi bagian dari Perisai Demokrasi Bangsa Jepara. Langsung saja kita sapa. Selamat datang Mas Naufal. Selamat datang juga, terima kasih. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik. Oh, nggih. Matur nuwun Mas sudah mau Nggih. rawuh ten mriki nggih. Untuk berbagi bersama kita di Bawaslu Menyapa ini. Siap. Sobat Bawaslu, peran pemantau pemilu seringkali tidak terlihat, tapi sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Mereka hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai aturan dan tetap berintegritas. Nah, hari ini kita akan ngobrol santai saja, tapi tetap bermakna tentang bagaimana peran itu dijalankan dan bagaimana sinerginya dengan Bawaslu Jepara. Baik Mas Naufal, kita mulai dari yang ringan dulu J. Ini menarik karena di usia Mas Naufal yang masih muda, ini masih aktif kuliah, Mas sudah terlibat sebagai pemantau pemilu J. Sebenarnya ini penasaran ya, awal mula bisa masuk ke dunia ini gimana sih ceritanya Mas? Gini, izin menjawab ya Mas ya. Sebelumnya terima kasih atas waktunya telah diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Jepara. Sebelumnya saya sendiri di usia saya yang masih terbilang cukup muda, yaitu 22 tahun, ini menjadi salah satu pengalaman pertama saya, khususnya di bagian dari pengawas atau ikut andil di pemilu ataupun demokrasi-demokrasi lainnya. Nah, hari ini mungkin saya diberi amanah untuk menjadi salah satu anggota di Perisai Demokrasi Bangsa di Kabupaten Jepara. Ini merupakan salah satu kesempatan awal bagi saya. Yang pasti dulunya saya memutuskan untuk ikut terjun langsung ke Perisai Demokrasi Bangsa ini adalah salah satunya untuk belajar. Karena nomor satu, di usia saya yang sangat masih terbilang muda, saya ingin menambah pengalaman-pengalaman baru, khususnya kaitannya dengan pemilu dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi salah satu yang melatar belakangi saya, kenapa saya mantap memilih untuk menjadi salah satu anggota di Perisai Demokrasi Bangsa. Seperti itu. Menarik sekali ya Sobat Bawaslu. Nah, ini tadi ada pengalaman baru J. Nah, walaupun baru lama kan tetap pengalaman sih. Nah, selama di lapangan ini kan pasti mungkin banyak cerita. Dari sekian pengalaman Masnya nih ya, ada enggak sih momen yang paling berkesan atau justru paling menantang mungkin dari Masnya sendiri yang sampai sekarang masih teringat gitu? Oke. Untuk momen yang paling berkesan itu di pemilu kemarin, Mas. Sebenarnya karena memang itu menjadi pengalaman pertama saya untuk terjun langsung ke lapangan dan lain sebagainya.
Nah, kita terjun langsung ke lapangan. Ketika kita sendiri terjun langsung ke lapangan kan otomatis kita bertemu dengan banyak orang. Nah, Iya. banyak orang tersebut itu mungkin dengan karakteristik yang berbeda-beda, mungkin dengan latar belakang yang berbeda-beda, khususnya di bidang politik atau apapun itu menjadi tantangan. Karena bagaimanapun kita harus memberikan edukasi, khususnya kepada masyarakat yang hari ini mungkin telah bahasanya apa ya, pikirannya itu yang penting ketika pemilu itu uang, uang, uang Uang. dan lain sebagainya. Nah, hari ini apalagi anak muda, karena dulu saya juga aktif di organisasi IPNU yang membawai teman-teman IPNU untuk melakukan bahasanya mengedukasi teman-teman IPNU, khususnya anak muda, pemilih pertama harus kita edukasi kaitannya dengan pemilu. Mereka tidak hanya mengkritisi pasca pemilu Pemilu. atau mengkritisi hasilnya saja, mereka juga harus berperan aktif kaitannya dengan proses pemilu ini berlangsung. Maka dari itu hal yang paling menantang bagi saya adalah bertemu orang-orang banyak, bertemu dengan karakter-karakter orang yang baru seperti itu. Oh, Nah, itu menjadi tantangan, Mas, karena tantangan gitu. kita harus bisa improve, kita harus menjaga diri, kita harus bisa improve, kita harus bisa menyesuaikan. Seperti itu. Seperti itu. Wah, menarik Oke. sekali ya. Karena biasanya tuh anak muda tuh identiknya sama hal-hal yang santai, sahabat Mas. Ya, betul sekali. Tapi Mas justru terlibat di isu yang cukup serius seperti kepemiliwan. Betul. Nah, ini Mas, menurut Mas sendiri nih ya, apa yang membuat peran ini tetap menarik untuk dijalankan ya? Kan tadi kan mencari pengalaman baru kan. Ya, Tapi Mas ini tetap ingin menjalani peran ini itu apa sih dari dulu menurut Mas? sebenarnya itu saya juga sudah tertarik dengan hal-hal semacam ini. Sejak saya sekolah, sejak saya apa ya? Sejak saya sekolah, betul. Sejak saya sekolah, saya mendapati beberapa yang mungkin mohon maaf atau kecurangan-kecurangan dengan sebagainya tergerak, terbesit pikiran saya bahwasanya kalau memang harus seperti ini terus, generasi ini akan hancur, generasi ini akan gagal, bahkan bisa dikatakan degradasi karena memang pemilu ini adalah salah satu bentuk demokrasi yang paling serius, demokrasi yang paling harusnya bisa dijaga integritasnya, seperti itu. Jadi Jadi saya masih tertarik sampai hari ini pun karena memang ada kemauan dari diri saya sendiri. wah, luar biasa sekali ya sahabat Mas. Mulai dari pengalamannya di masa sekolah sudah sedikit apa yang namanya eh, peka ya. Ya, Ternyata banyak harus sekali peka, harus Mas. seperti itu ya. Mungkin ini kalau mungkin kita tarik lagi dari pengalaman itu kita tarik lebih luas lagi ya Mas. Menurut Mas Naufal ini peran pemantau ini yang paling terasa dampaknya di bagian mana sih? Dalam menjaga pemilu itu untuk tetap jujur tadi seperti yang Mas Oke. dan berintegritas tadi. Paling terasa dampaknya yang mana? Dampak yang bagaimana, Mas? Peran pemantau ini yang paling Oh, terasa dampaknya di bagian. Setelah Mas menjadi pemantau ini, menurut Mas ini dampak yang paling terasa itu untuk saya apa pribadi atau untuk pemilu ini tetap jujur dan berintegritas. oh, kalau dampak yang kita berikan ya Iya, untuk teman-teman atau masyarakat ya, setidaknya ya kita tidak bisa mengedukasi secara langsung langsung jadi atau enggak langsung mereka benar-benar jujur misal atau benar-benar adil atau misal atau apapun itu. Yang penting hari ini kita sudah berupaya kaitannya dengan mengedukasi karena dalam prinsip kami pribadi bahwasanya ketika kita berhasil mengedukasi satu orang, kami percaya untuk satu orang yang kami edukasi bisa mengedukasi orang lainnya. Jadi kita menggunakan sistem yang dinamakan dengan ranting dan juga cabang. Nah, cabang itu bisa mengakar, ranting itu bisa merambah ke yang Menambah yang lainnya. lain. Setidaknya kita bisa mengedukasi. Eh, harapan kami juga ketika kami mengedukasi dari teman-teman atau masyarakat yang hari ini terlibat langsung di pemilu bisa memberikan dampak nyata untuk masyarakat secara umum. Seperti itu. Oh, jadi semacam ketok tular dulu ya, Ya, yang dari betul lah. satu orang dulu nanti jadi dua, Ya, lima, dua. sekian sekian. Yang penting sudah ada Jadi nih kita sistemnya tetap bertahap bertahap ya. seperti itu. Iya Mas. Selanjutnya nih Mas, kalau kita geser ke hubungan dengan Bawaslu nih Mas, selama ini koordinasinya mungkin seperti apa? Apakah sudah cukup cair atau masih ada ruang yang bisa diperkuat lagi seperti itu? Oke.
untuk perisai demokrasi bangsa, untuk koordinasi setahu saya karena mungkin di sini saya juga sebagai anggota dan juga saya juga punya ketua untuk koordinasi dan juga hubungan baik. Tak lihat di grup dan juga saya juga memantau pas ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya, tak kira hubungan perisai demokrasi bangsa dan juga Bawaslu hari ini cukup baik dan juga kami berusaha untuk menjaga itu. Oh, sudah Seperti cukup itu. solid ya. Iya. Mungkin kan sobat Bawaslu maupun masyarakat mungkin belum tahu kan. Iya. Gitu tuh. Nah, ini kan selanjutnya nih Mas. Eh, Kembali ke lapangan lagi ya. Karena kan di lapangan kan tidak selalu idealnya Masnya kan. Iya. Kira-kira nih tantangan yang paling sering dihadapi itu apa Mas? Dan biasanya Masnya tuh nyikapinya tuh seperti apa? Nah, ini sedikit lucu cerita yang kemarin ketika pemilu. Nah, ada beberapa anggota dari kami itu sebenarnya ditolak ketika kita melakukan bahasanya pengawasan dan lain Pengawasan sebagainya ataupun riset dan lain sebagainya itu sebenarnya kita ditolak karena memang kita dianggap mungkin ada bau-bau politik padahal jelas kita netral, netral dan ya, juga mengedukasi ya. perisai demokrasi bangsa itu sebagai seorang pengawas apalagi kan perisai demokrasi bangsa hari ini belum dikenal masyarakat secara luas. Nah, itu mungkin tantangan yang ditolak. Tapi dengan kita berkomunikasi langsung, kita bicara baik-baik, dengan kita memberikan edukasi khususnya, bahwasanya kami di sini juga niatnya baik dan lain sebagainya, untuk mengontrol, mengawasi, monitoring dan lain sebagainya. Alhamdulillah ada beberapa yang mungkin terbuka hatinya untuk menerima kami. Nah, salah satu tantangannya Langsung seperti terbuka itu. ya. Oke, Ada apalagi kan kita tidak semua dihadapkan dengan masyarakat secara umum, langsung nah ini. itu sih repot, Mas. Iya Mas, ada bermacam-macam kan. Bermacam-macam. Iya. Nah ini menarik juga Mas. Tadi soal masyarakat ya. Menurut Mas nih, setelah dinamikanya itu kan Mas, Oke, menurut Mas ini pemantau ini bisa nggak sih jadi pemantik ya, supaya masyarakat lebih berani dan aktif ikut mengawasi pemilu? harusnya bisa, Mas. Dan Harus itu pasti bisa ketika hari ini kita menggunakan pola-pola yang mungkin bisa diterima dengan masyarakat. Apalagi hari ini kan kita dihadapkan dengan derasnya arus informasi di digital digital khususnya. sosial media. Nah, kami juga hari ini sedang berusaha mengupayakan atau menggalakkan edukasi-edukasi melalui digital. Ini salah satu bentuk cara kita memantik masyarakat untuk sadar betul harus terlibat langsung dalam pengawasan di pemilu Pemilu. khususnya karena mungkin hari ini target besar kita adalah anak-anak muda sekarang juga harus melek digital dan juga pasti melek digital. Maka dari itu kita lewat kampanye-kampanye medsos, kampanye-kampanye yang mungkin berbentuk berbau tulisan di web dan lain sebagainya, kita sedang mengupayakan itu karena kalau kita tidak atau diam di sini saja dengan hanya kita pasti akan kewalahan. Tapi ketika kita berhasil mengedukasi masyarakat, jadi kekuatan besar kita itu akan tambah banyak dan juga tambah kuat seperti itu. Iya Mas, menarik Mas. Nggak, memang kalau dari media sosial itu ibaratnya jaringnya Nah, besar. luas. Jadi nggak aja satu lokasi, kanan kirinya pun saudaranya pun Oke. juga pasti teredukasi juga gitu. Iya, Lebih-lebih ke kreatif juga nih kreatif Mas juga harusnya. nih. Ya. Anak Oke. muda kan harus kreatif Harus loh. kreatif dan juga harus menarik supaya masyarakat itu membacanya, Baca melihatnya, memahaminya itu juga lebih enak. benar-benar baik, enak. Oke, betul. Ya Mas, ini mungkin terakhir ya Mas. Mungkin ada closing statement dari Mas atau mungkin Oke. harapannya ke depan seperti apa supaya kolaborasi antar pemantau dengan Bawaslu ini bisa semakin solid lagi atau mungkin berdampak lagi atau mungkin dikenal lagi di masyarakat sehingga pemilu ke depannya lebih baik lagi. Oke, untuk harapan yang pertama untuk hubungan pemantau dengan Bawaslu, kami juga berusaha untuk menjaga hubungan ini tetap terintegritas, hubungan ini tetap baik agar apa sinergi yang sebenarnya dan juga awalnya kita bangun bersama agar tetap terjaga dan juga kalau bisa tambah lebih baik lagi. Nah, untuk harapan kepada masyarakat secara umum dan juga anak-anak muda hari ini teman-teman
dan juga seluruh elemen masyarakat di setiap lini di berbagai lapisan masyarakat harus melek kaitannya dengan demokrasi, harus melek kaitannya dengan sistem pemilu dan lain sebagainya, harus ikut andil dalam pengawasan, menjaga pemilu ini tetap terintegritas, harus jujur, harus adil. Padahal itu sudah diajarkan sejak kita SD, kalau pemilu itu harus luber dan juga jurdil, luber, jurdil. Nah, jadi harapanku tentunya khususnya untuk anak muda, jangan hanya mengkritisi soal hasil, tapi harus tahu prosesnya, harus andil dalam prosesnya, karena ketika kita hanya mengkritisi soal hasil tapi tidak terlibat prosesnya, itu sama aja kayak apa ya? Wong lerak melu susahe tapi angger itu. Nah, seperti itu. Jadi harus tetap ikut andil dalam prosesnya, ikut memantau dalam prosesnya, jangan hanya mengkritisi soal hasil. Mengkritisi boleh, tapi juga harus tahu sistematikanya seperti apa. Seperti itu. Terima kasih. Wah, nggak kerasa ya dari obrolan yang santai hari ini ternyata banyak hal penting yang bisa kita ambil. Sobat Bawaslu, kita jadi semakin paham bahwa menjaga kualitas pemilu adalah tanggung jawab bersama antara penyelenggara, pemantau, maupun masyarakat itu sendiri. Terima kasih banyak kepada Mas Naufal atas waktu dan pandangan yang sangat berharga ini. Sebagai refleksi, saya teringat kutipan dari Ban Ki-moon. Election observation plays a key role in ensuring transparency and accountability. Pemantau pemilu memegang peran penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas. Karena pada akhirnya bukan hanya hasil yang penting, tetapi bagaimana proses itu dijaga dengan jujur dan terbuka. Dan disitulah peran pemantau menjadi sangat berarti. Saya Gani, pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap di ruang diskusi santai namun bermakna, Bawaslu menyapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.